Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Menangis histeris melihat peristiwa tak terduga terjadi di hadapanmu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Oke? Saya juga ingatkan untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Dan dari tebaran kartu tarot ini, saya melihat sepertinya ada yang tidak suka, ada yang mungkin saja ingin menghancurkan tentang apa yang sudah kamu miliki, tentang karir, tentang kebahagiaan. Ada yang mungkin menaruh kebencian terhadap kamu. Ya mungkin karena dia bisa saja pernah tersinggung dengan perkataan atau dengan tindakan kamu. Yang mungkin menyimpan benci terhadap kamu, menyimpan kemarahan terhadap kamu. Dia berusaha untuk memperlihatkan. Dia berusaha untuk sepertinya ingin menghancurkan tentang karir yang sudah kamu bangun atau hubungan yang sudah kamu bangun. Artinya ada seseorang yang mungkin tidak menyukai kamu ya. Di sini saya melihat, saya merasakan. Bisa saja seseorang yang akan menjerumuskan kamu dalam keterpurukan. Seakan-akan bisa saja kamu dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Ini bisa saja terjadi ya untuk sebagian Taurus. Ya mungkin dalam karir ada yang mungkin teman kamu yang tidak menyukai pencapaian kamu, tidak menyukai proses kamu. Ada yang mungkin karena bisa saja dia tersinggung terhadap kamu, padahal di sini bisa saja kamu tidak bermaksud untuk menyinggung perasaannya, tapi di sini dia mungkin merasa sangat tersinggung dengan apa yang sudah kamu katakan, dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Ada yang menyimpan kebencian dan kemarahan yang pada akhirnya dia berusaha untuk membalas dendam terhadap kamu. Ini bisa saja terjadi untuk sebagian Taurus. Jadi di sini sepertinya kamu perlu berhati-hati, perlu waspada terhadap sesuatu hal yang mungkin terlihat mencurigakan atau mungkin terlihat baiknya itu luar biasa, kayak nggak masuk akal. Itu penting kamu lebih waspada, lebih berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Atau mungkin dalam sebuah hubungan, ada yang mungkin ingin menghancurkan, memporak-porandakan rumah tangga kamu, bisa ya terjadi. Ada dendam yang mungkin dia rasakan, atau memang ada yang orang ketiga di sini. Inilah yang mungkin membuat kamu menangis histeris, hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, terjadi di hadapan kamu yang justru membuat kamu dalam keterpurukan. Tentang sebuah kebencian yang orang lain terhadap kamu, kemarahannya. Ini perlu kamu waspadai untuk sebagian Taurus ya. Dan di sini saya melihat apapun itu, meski terkadang kamu dalam ketakutan, dalam kekhawatiran tentang bisa saja ini sudah terjadi dalam kehidupan kamu, atau di sini bisa saja kamu dirugikan dari segi materi ya, hal yang luar biasa. Bisa saja kamu kehilangan harta benda, kehilangan kebahagiaan, atau kehilangan orang yang kamu sayangi di sini. Artinya semua itu seakan-akan
penderitaan itu bertubi-tubi menimpa kehidupan kamu. Ada perasaan depresi di sini, ada ketakutan untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru. Tapi di sini saya melihat kamu akan berani kembali melangkah. Berani untuk melewati setiap tahapan-tahapan dalam kehidupan kamu. Karena memang dalam kehidupan selalu akan ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, di luar kendali kita. Tentunya kita tidak bisa memaksakan orang lain itu suka terhadap kita. Tidak bisa memaksakan tentang perasaan orang lain terhadap kita. Yang penting kita saat ini mampu untuk mengendalikan diri kamu sendiri. Oke? Saat ini kamu berusaha untuk lebih mempertahankan, untuk lebih melindungi diri kamu terhadap sesuatu hal yang bisa saja terulang kembali. Hal-hal yang menyakitkan bisa saja terulang kembali ya. Tapi pada akhirnya kamu berlahan, tapi pasti kamu mulai kembali bangkit, tentunya dengan kewaspadaan yang lebih tinggi, kehati-hatian yang lebih luar biasa, memproteksi diri kamu. Ya mungkin di sini kamu harus mengatur kembali kehidupan kamu. Kamu harus lebih bisa membuat batasan terhadap hal-hal yang akan nantinya bisa saja menyakiti kamu. Kamu lebih membuat batasan terhadap hal-hal yang bisa saja berpengaruh negatif dalam kehidupan kamu. Karena di sini sudah banyak hal yang kamu lalui ya, tentang ketakutan, kekhawatiran, tentang sesuatu hal yang mungkin di sini telah menimpa kehidupan kamu. Peristiwa yang mungkin menyakitkan, membuat kamu dalam penderitaan karena sebuah kemarahan, karena sebuah dendam seseorang terhadap kamu. Yang berakibat kamu dalam keterpurukan, kesedihan, kekecewaan, dan penderitaan. Dan tentunya di sini kamu sudah tidak mau semua itu terulang kembali. Saat ini kamu berusaha untuk lebih menata kehidupan kamu, untuk lebih menjauhi hal-hal yang bisa saja berpotensi menyakiti kehidupan kamu kembali atau terulang kembali. Karena terkadang orang-orang justru ya, orang-orang yang terdekat, justru orang-orang yang kamu percaya yang bisa saja tega untuk menyakiti perasaan kamu, bisa saja tega untuk menghancurkan semua hal yang telah kamu bangun tentang kebahagiaan, tentang keberhasilan, atau tentang kesuksesan yang telah kamu dapatkan. Oke, jadi penting untuk kamu lebih mengendalikan diri kamu di saat banyak hal-hal terjadi di luar kendali kamu. Oke, kita lanjut untuk Taurus. Di sini ada you are love, ada you can please everyone, ada you are awesome. Di sini juga ada share your gift dan ada tell the truth. Dan dari tebaran kartu ini saya melihat sepertinya kesedihan, penderitaan itu tidak akan selamanya kamu rasakan ya. Tentunya setiap badai, setiap ujian, setiap cobaan itu pasti akan ada akhirnya. Memang butuh kesabaran hal yang luar biasa ya. Butuh prasangka baik, butuh pikiran yang positif untuk bisa kamu bertahan di situasi itu. Karena jika kamu larut dalam kesedihan, larut dalam kemarahan, larut dalam dendam, justru itu akan merugikan diri kamu sendiri nantinya. Jadi tumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap untuk orang-orang yang pantas ya. Tentunya nantinya kamu juga akan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang satu frekuensi, satu pemikiran, satu ide. Kamu juga akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Artinya kamu menemukan circle yang tepat. Oke? Saya melihat kamu punya sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang miliki di sini. Kamu seseorang yang punya energi yang positif, kamu kembali punya gairah yang baru lagi, tentang apapun yang terjadi tidak akan mematahkan langkah kamu, tidak akan mematahkan semangat kamu untuk tetap bergerak maju, untuk tetap bangkit, untuk bisa keluar dari situasi atau kondisi yang menyakitkan kamu. Karena memang kamu menyadari ya, semua yang terjadi dalam kehidupan ini pasti akan ada sebab dan akibat, pasti akan ada alasannya.
Di sini kamu berusaha untuk lebih berproses saja, menikmati proses yang ada saja. Oke, berjalannya waktu semua akan baik-baik saja. Asal di sini kamu mampu mempertahankan diri kamu untuk tidak menyimpan kemarahan, untuk tidak ingin membalaskan dendam atau kebencian. Kamu berusaha untuk lebih mengikhlaskan, merelakan apapun yang telah terjadi. Kamu nggak mau merusak impian kamu, merusak cita-cita kamu dengan kebencian, dengan kemarahan. Karena pada akhirnya kamu tidak akan bisa mencapai semua itu. Oke, saat ini kamu lebih baik fokus terhadap hal-hal yang bisa membangun diri kamu, membuat kamu jadi lebih dewasa, lebih berproses, lebih tangguh lagi, lebih mempersiapkan mental untuk bisa menghadapi kenyataan, tantangan, rintangan yang ada dalam proses pencapaian kamu, terhadap cita-cita kamu, terhadap apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu raih dalam kehidupan kamu. Baik itu dalam karir, dalam bisnis, atau dalam hubungan kamu saat ini. Kamu saat ini akan mendapatkan circle yang tepat ya, bertemu dengan seseorang yang akan memberikan kamu yang support yang luar biasa, membuat kamu kembali bangkit, membuat kamu kembali bergairah lagi, punya semangat baru lagi. Oke, kamu lebih punya ide-ide yang brilian untuk bisa kembali produktif, untuk bisa menjalankan karir, bisnis kamu. Artinya banyak hal yang berbeda di sini. Kamu sudah berusaha untuk merubah persepsi kamu terhadap suatu permasalahan, berusaha untuk fokus terhadap penyelesaian, bukan fokus terhadap permasalahan itu. Artinya di sini kamu sudah tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu ya, mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Biarlah semua menjadi cerita dalam kehidupan kamu. Tapi yang di sini kamu berusaha untuk lebih terbang tinggi, mengembangkan sayap kamu untuk terus maju, untuk terus menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik dalam kehidupan kamu. Oke? Karena memang di sini kamu sudah lebih mampu untuk menyembuhkan luka hati kamu ya. Kesedihan, kekecewaan kamu. Kamu sudah punya mental yang lebih tangguh di sini untuk bisa menghadapi apapun, peristiwa apapun yang terjadi di hadapan kamu yang tidak terduga, hal yang menyakitkan kamu, yang meskipun terkadang ada rasa tidak terima, ada rasa marah, ada rasa benci juga, tapi pada akhirnya kamu merasa perasaan-perasaan itu tidak penting. Saat ini yang penting adalah berpikir untuk kedepannya, tentang apa yang harus kamu lakukan, tentang apa yang harus kamu raih dalam kehidupan kamu. Karena memang saat ini saya melihat kamu tidak mau memaksakan ya. Kamu berusaha untuk menjalani kehidupan kamu dengan positif, berjalan di jalurnya, dan tidak memakai cara-cara instan untuk bisa mencapai tujuan kamu. Oke, kamu lebih bisa mempertimbangkan, kamu lebih bisa tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang harus kamu hindari. Artinya di sini tidak dipungkiri juga ya, terkadang ada perasaan tidak mampu, ada perasaan ingin membalas tentang apa yang telah orang lakukan terhadap kamu. Tapi pada akhirnya, berjalannya waktu mulai timbul kedewasaan dalam diri kamu. Mulai timbul kebijaksanaan dalam diri kamu. Karena memang kamu sudah mampu untuk melihat terhadap sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah kehidupan, terhadap perjalanan kehidupan kamu yang mungkin bisa dikatakan tidak mudah, oke? Ada rintangannya, ada cobaannya. Tapi pada akhirnya di saat kamu melewati semua itu, kamu lebih mampu untuk menghargai kehidupan kamu untuk selanjutnya. Kamu lebih bisa menjaga, lebih bisa waspada, lebih bisa berhati-hati untuk kehidupan kamu ke depannya. Oke? Segini dulu readingannya untuk Taurus, semoga resonate ya. Dan yang untuk tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat dan menghibur Taurus dimanapun berada. Karena bisa saja ya, sebagian Taurus masih dalam terbelenggu dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap move on, untuk tetap berpikir positif, berprasangka baik terhadap apapun takdir yang diberikan Tuhan. Yakin akan ada indah pada waktunya. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.